Fathia. Sinyalnya kok putus-putus dari tadi pagi ya. Kalau saya jelas nggak, Bu? Atau saya juga putus-putus? Kadang jelas banget Mbak Fatia, cuman kadang-kadang agak berbet gitu. Oh iya ya, saya juga ini kayaknya sinyalnya hilang-hilang juga. Sinyalnya hari Mingguan nih. Sinyal pengen liburan kayaknya. Dari tadi pagi sampai mental melulu. Gimana senyum? Aduh, artinya tidak bisa baca, Bu. Sinyalnya kurang bagus ya kan? Syekh, tadi Syekh Oke. keluar urusan ya, Syekh? Ya, sinyal hari ini kurang bagus. Syekh? Halo, Halo, Syekh. Mbak Fathia. Ya, Siapa yang jadi baca? Siapa yang jadi baca? terserah, Syekh. Mau saya juga boleh, Oke. seperti biasa. Ya, boleh. Seperti biasa ya. Oke, boleh. Saya khawatir ada yang cemburu setiap minggu yang baca Mbak Fathia aja. Tapi mereka semuanya diam. Nggak ada yang bilang, Syekh saya mau baca. Sudah, biasa aja seperti biasa. Yang baca Fathia. Sampai ada yang bilang sama saya, ntar saya suruh dia baca. Oke. Kita bisa mulai ya kan? Sudah live ke Ya, YouTube. sudah, Syekh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا ونوينا بذلك الاقتداء والاهتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ونوينا في ذلك التبليغ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمرنا بتبليغه عنه ولو آية أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ويجعلنا من أهل التقوى وأهل الاستقامة اللهم جملنا بالعلم وزينا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Kita alhamdulillah sudah sampai bab adabul imamah wal qudwah. Sampai bab adabul imamah wal qudwah. Juga adab rabbana naskhah juga di seberangnya tulisan fadilatul jamaah, babu fadilatul jamaah, sama. Ada adabul imamah wal qudwah, artinya imam dan yang muqtadi. Fadilatul jamaah juga fadilat al jamaah. Oke, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu bab ini bab bagus, tapi biasa ini paling banyak yang melaksanakan atau melakukan laki-laki. Kalau akhwat biasa sibuk, biasa salat sendirian. Laki-laki bisa pergi ke masjid jamaah besar, banyak orang. Perempuan bisa ikut, tapi biasa perempuan belan-belan. Kalau waktu salat dia dengar ya baru mau istirahat sedikit kalau dia kerja. Habis itu baru berangkat ke sana sudah selesai. Mereka laki-laki biasa rajin di masalah ini. Bukan semuanya, tapi paling banyak. Juga perempuan itu jamaah perempuan sunnah di rumahnya lebih afdal, lebih bagus. Kenapa? Karena biar tidak jadi fitnah.
biar tidak jadi fitnah. Itu di zaman Nabi Muhammad SAW wahyu masih turunkan, masih turun, fitnah atau kalau ada masalah Allah Ta'ala langsung kasih tahu kepada Nabi, kasih tahu kepada sahabat, Rasulullah kasih perhatian, sampai hadis dari hadis Sayyidatuna Aisyah, dari Sayyidatuna Aisyah bilang setelah wafat Rasulullah berapa tahun, dia bilang kalau Rasulullah SAW tahu apa yang terjadi waktu perempuan keluar ke masjid, mungkin Rasulullah dilarang. Kenapa? Karena ada berapa salah-salah. Seperti apa Syekh? Seperti pakai make up, keluarnya bukan keluar sakinah, waqar, ibadah, kayak kurang ajar seperti zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salatul jamaah fardu kifayah sama laki-laki. Fardu kifayah harus ada jamaah di kampung. Setiap kampung atau ada masjid harus ada jamaah. Kalau tidak ada dosa semuanya. Kalau ada sudah alhamdulillah selamat. Ini namanya fardu kifayah. Perempuan sunnah. Kalau di rumah ada seperti berapa akhwat, ada berapa ibu, anaknya, seperti suami, saudara, kakak, adik, bisa salat ya bisa. Itu sunnah lebih afdal melaksanakan salat jamaah atau salat jamaah. Tapi di sini di bab ini Imam Al-Ghazali kasih tahu kepada setiap orang jadi imam. Jadi imam. Apa yang kasih tahu? Yang bagi seharus untuk orang yang imam an yukhaffifas salat. Salatnya jangan panjang. Terus bagaimana panjang? Ini kemarin barusan bilang kalau mau tasbih 3 sampai 7. Jangan kelebihan kecuali kalau mereka siap. 3 kali subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, subhan rabbiyal azim wa bihamdi. Bacaan yang pendek-pendek itu salat jamaah. Rasulullah kasih tahu di hadis lain, dia bilang karena ada yang sakit, ada yang punya hajat mau keluar, ada yang lama atau lelah badannya tidak kuat sepertimu. Saya bisa siap baca setengah juz di dalam satu rakaat kedua bisa satu. Tapi di belakang saya kalau saya jadi imam, mungkin ada yang tidak bisa, ada yang sakit gula, ada yang sakit masalah bibis, ada mungkin bukan masalah bibis, dia tidak kuat salat. Walau sakit selain itu. Itu yang Rasulullah kasih tahu kenapa dia suruh harus ringankan salat. Ringankan salat biar karena ada belakangmu, ada yang lelah, ada yang punya hajat, ada musafir yang lagi berjalanan. Dia lagi berjalan, berhenti mau salat aja, habis itu mau lanjut jalan. Atau dia lewat ada waktu salat di masjid salat. Jangan kamu panjang, dia lagi mau berjalan. Bagaimana salatnya, khawatirnya, fikirannya. Banyak kamu baca dia lagi fikir, ya Allah ini imam kenapa panjang seperti ini, seharusnya ini sedikit. Wah ya, jadi khawatirnya, fikirannya, salatnya jadi tidak khusyuk. Ini masalah. Sayyidina Anas ini di hadis ini Sayyidina Anas radhiyallahu tabaraka wa taala anhu qala ma sallaitu khalfa ahadin akhaffa salatan wala atamma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah pernah salat berapa orang, tapi kalau waktu saya salat belakang Nabi Muhammad SAW, salatnya sempurna dan renyah, tidak berat. Ada di hadis lain Rasulullah, saya renyangkan salat kalau saya dengar anak lagi nangis, takut ibunya khawatir. Mau dia bilang saya pengen salat panjang, atau bacaan yang surat yang panjang atau yang banyak ayatnya banyak. Tapi saya dengar suara anak, khawatir ibunya fikirannya tidak khusyuk. Jadi saya baca yang surat yang pendek, juga salat yang paling cepat tapi yang sempurna. Bukan maksud salatnya cepat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti yang kemarin di Jawa, salat tarawih. 20 rakaat di dalam 7 menit. Itu bukan salat. Itu kayak kemainan, itu mainan ini.
20 rakaat 7 menit bagaimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu amin, Allahu Akbar. Itu bukan salat ini. Ini kayak bohong, ini bohong. Lagi salat ini kayak bohong. Tidak usah. Tidak mau salat, itu salat tarawih sunnah. Salat 2 rakaat khusyuk lebih afdal dari 20 tapi tidak ada rakaat. Kalau kamu sibuk atau waktunya bisa 7 rakaat aja, 7 menit aja, boleh salat 2 rakaat di dalam khusyuk. Sudah, yang sisa itu mungkin ini 2 rakaat di dalam 7 menit di dalam khusyuk, mungkin, bukan mungkin, pasti. Bukan mungkin aja, pasti lebih afdal dari 20 rakaat yang seperti di video tersebut. Wah Syekh, ini mungkin kamu kurang ajar ini di pondok fulan, ini salah. Yang salah tetap salah. Di pondok fulan, di kiai fulan, di habib fulan, salat seperti itu salah. Lebih afdal menurut saya, sama banyak. Menurut saya tidak usah salat kalau seperti itu. Artinya kamu tidak ikhlas, kamu kayak ini mau taruh yang berat di atasmu, ayo cepat. Ini main ini. Cari 2 rakaat atau salat 2 rakaat di dalam khusyuk, dalam ibadah, dalam cinta ibadah, lebih afdal dari 2 rakaat 20. Jadi harus kita ini di sini bilang ma sallaitu khalfa ahadin akhaffa salatan wala atam min Rasulullah. Salatnya sempurna juga ringan. Oke. Juga wala yukabbir ma lam yafragh al-muadzin min al-iqamah. Itu kalau kasih hukum lain. Imam waktu dia siap-siap jadi imam, jangan imam muadzin bilang Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salat, dia mulai Allahu Akbar, sudah iqamat. Enggak. Harus sampai dia selesaikan iqamah. Qad qamatis salat, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Oke, masuk mihrab. Baru istawu, i'tadilu, hadu bainal manakib wal aqab, luruskan saf, apa bahasa Indonesia? Sempurna, rapat saf itu semuanya suruh. Ada beberapa hadis Rasulullah kadang-kadang keluar dari mihrab sampai berbaiki saf yang pertama dan 2. Lihat ini fulan masih maju sedikit, ini mundur, ini maju, ini kasih tahu. Itu sunnah. Jangan langsung qad qamatis salat buru-buru. Ayo siap, Allahu Akbar, belum bilang la ilaha illallah. Ini bilang wala yukabbir, jangan takbir sampai dia selesai iqamah. Wa ma lam tastawi sufuf, juga sufuf belum lurus, belum rapat, dia mulai takbir. Harus suruh, ayo rapat saf, lurus dan rapat saf. Wa yarfa sautahu bitakbirat, jangan min Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, yang belakangnya tidak dengar. Harus kencang suara biar mereka dengar. Sekarang sudah ada mic juga harus suara sampai mereka dengar. Wala yarfa' al-ma'mum sautahu illa qadr ma yasma' nafsahu. Al-ma'mum tadi ini imam harus suaranya kencang. Tapi makmum jangan seperti imam. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Semuanya enggak. Kalau ada mubaligh, itu kalau jamaah besar luas sekali ya sunnah ada mubaligh. Tapi seperti sekarang mic ada, cukup. Oke. Wa yanwil imama liyanal al-fadl. Imam harus bilang usalli fardhu dhuhr 4 rakaat imaman biar dapat pahala fadilah jamaah, fadilatul imam. Fa in lam yanwi sahhat salat al-ma'mumin idza nawu al-iqtida' bihi wa nalu fadl al-jamaah. Kalau dia tidak niat bilang Allahu Akbar, lupa bilang imaman. Tapi di dalam hatinya sudah ada syekh. Oke, juga di dalam hati dia lupa. Waktu dia masuk, lihat iqamat salat dia, kadang-kadang banyak seperti kemarin waktu sakit corona. Seperti sekarang. Berapa masjid kadang-kadang ada muazzin aja. Dia bilang, wah enggak ada orang sudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, qad qamat salat, Allahu Akbar. Enggak ada orang. Waktu dia niat bilang Allah usalli fardhu dhuhr, karena tidak belakangnya tidak ada makmum. Tidak bilang imam, tidak bilang makmum, karena dia sendirian.
Setelah dia niat atau masuk, mereka datang. Ya, itu bisa berubah niatnya. Oke. Fa in lam yanwi sahhat salatul ma'mumin. Kalau dia tidak niat, yang belakangnya bilang kita nusalli fardhu dhuhr ma'muman di fulan ini. Sudah salat mereka sah. Betul. Idza nawal iqtida wa nalu fadlal qudwah. Wa yusirru bi du'a al-istiftah. Yang kemarin Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Yang kemarin kita belajari Allahumma ighsilni minal khataaya wa nathawal abyad min dinas. Yang kemarin kita belajar wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Itu semuanya. Wa ta'awudz kal munfarid. Kalau dia setelah takbir semuanya baca Allahu Akbar. وجهت وجهي للذي فطر السماوات الله أكبر كبيرا والحمد لله. Satu, pilih satu. Tapi suaranya kecil, dia yang bisa dengar sendiri. Makmum atau imam. Wa ta'awudz juga bacaan a'udzu. Bu Riri jangan tidur. Kalau mau tidur ngantuk boleh matikan kamera biar saya tidak ngantuk juga. Kalau saya ya tapi saya lihat kamu sedang ngantuk sampai kegiatan ini lihat mata saya bagaimana mulai kurang ini, kasihan Syekh. Oke. Wa ta'awudz kal munfarid. Apaan? Ngantuknya Bu Riri nular ke Syekh. Ya, itu saya khawatir kalau saya ngantuk ini kasihan semuanya lagi nunggu-nunggu. Tapi kalau kamu ngantuk tidak masalah. Saya kan lihat bawah gini Syekh, nyimak bukunya Syekh. Ya saya lihat saja kan biar nggak kelihatan merem. Oke, bismillah. Wa ta'awudz kal munfarid wa yajhar bil Fatihah. Itu imam kalau jadi baca ada suara di surat Al-Fatihah was surah fi jami' as-subuh. Itu bacaannya sampai mereka dengar di salat subuh wa awwalatay al-maghrib, rakaat yang kedua dari surah salat maghrib, wal isya rakaat kedua. Wa kadzalikal munfarid juga yang sendirian tidak ada jamaah, dia bisa kalau dia salatnya sendiri harus bacaannya ada suara sampai dia dengar diri sendiri. Wa yajhar biqaulihi amin fil jahriyah. Kalau imam bilang waladhdallin harus dia mereka bilang amin. Wa kadzalikal ma'mum. Imam dan makmum. Imam juga harus bilang amin waladhdallin. Ambil nafas atau tarik nafas bilang amin, ikut sama suara mereka sama. Bersama-sama makmum. Itu hadis Rasulullah bersabda, barang siapa suaranya atau bacaan amin barang sama malaikah dan makmum itu ghufirat dzunubuhu, ampuni dosanya semuanya. Wa in kanat mithla zabadil bahr. Waduh ya Allah, gampang Syekh. Itu kita sudah, alhamdulillah belajar di madhab Imam Syafi'i, langsung kita bilang amin. Kalau imam bilang waladhdallin biasa bilang amin. Tapi harus kita waktu baca lagi cari ampuni dosa, lagi ikut sunnah Nabi, biar niat kita jadi tinggi. Kalau jadi bacaan biasa itu mungkin pahalanya kurang sedikit. Oke, wa yuqrinu al-ma'mum ta'minahu bi ta'min al-imam ma'an la ta'qiban. Seharus makmum barang sama imam. Kalau bilang waladhdallin, ini imam waladhdallin, mereka masih diam sampai imam mulai bilang kita bilang baru ikut amin. Ini sunnah imam paham, dia bilang amin juga biar mereka ikut atau barangnya amin. Oke. Coba bacaan wa yaskutul imam sakta aqibul Fatihah liyuthawwib ilaihi nafsahu liyathuba ilaihi nafsuhu. Maksudnya yaskutul imam setelah imam bilang waladhdallin, ya dia diam biar makmum baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu sunnah. Oke, coba baca terjemahnya Mbak Fatia. Iya, Syekh.
Adab menjadi imam dan makmum. Sebaiknya seorang imam memperingan atau mempersingkat bacaan pada sholat berjamaah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, "Aku tidak pernah sholat menjadi makmum di belakang seorang imam yang lebih ringan dan lebih sempurna bacaan sholatnya daripada sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Seorang lihat, imam, lebih ya ringan, Syekh, lebih ringan dan lebih sempurna. Kenapa? Biar tidak masuk akal kita ringan aja, ringan. Allahu Akbar, enggak, ringan dan sempurna. Itu yang kita harus paham. Itu kapan? Kalau jadi imam. Tapi kalau sendirian, saya mau panjang Syekh, seperti kemarin kita belajar di buku Bidayatul Hidayah, Subhan Rabbiyal A'la 3 atau 7 atau 10. Saya mau 10, ya silakan, tapi sendirian. Kalau kamu sendiri. Tapi kalau jadi imam, enggak. Kecuali kalau mereka bilang sama kamu, wah Ustaz, kenapa tasbih kamu cepat sekali? Boleh kamu tambah sampai 10. Ya, boleh. Mereka sudah siap. Itu yang kita harus paham. Lanjut, wala yukabbir. seorang imam tidak boleh bertakbir selagi muazin belum selesai menyerukan iqamah dan barisan atau saf makmum belum sempurna. Dan hendaklah seorang imam bertakbir dengan suara yang didengar oleh para bagus. makmumnya. Sementara bagi makmum, mengucapkan takbir hanya sekedar bisa didengar oleh dirinya sendiri. Dirinya sendiri juga itu seperti saya bilang kemarin. Dirinya sendiri itu jangan diri sendiri yang fulan yang tidak bisa dengar. Harus ada suara besar. Usalli fardhu dhuhr 4 rakaat makmuman Allahu Akbar. Sampai yang belakangnya kasihan. Itu bahaya, itu kasihan. Itu sekarang jadi mengganggu orang yang di sebelahmu. Waktu baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, yang di belakangmu tidak bisa baca, yang di sebelahmu. Itu maksudnya diri sendiri yang orang biasa, bukan orang yang tidak dengar atau orang yang was-was. Ada orang was-was. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 3 kali, 4 kali sampai 7 kali. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ini was-was ini jadi. Bahaya. Atau kamu sekarang jadi ganggu yang di sebelahmu. Ya, jadi suara yang kecil yang kamu bisa dengar diri sendiri. Syekh, kalau saya diam seperti ini, Allahu Akbar, di dalam hati saya sudah mulai. Boleh atau tidak? Itu boleh. Tapi sunnah Nabi Muhammad, mereka sahabat semuanya kasih tahu waktu Nabi baca, kita lihat ini bergerak. Artinya ada suara. Ada bergerak, mulutnya bergerak, bukan diam. Ya kan? Juga mereka di dalam hadis sahih Bukhari Muslim juga Rasulullah kadang-kadang kencang suara sampai kita dengar baca apa di setelah surat Al-Fatihah di salat yang diam. Ini yang salat seperti zuhur, asar, atau rakaat yang kedua yang ketiga yang di Al-Maghrib, dan 3, 4 di Al-Isya. Sampai kita dengar baca apa. Oke, lanjut. Seorang imam hendaknya berniat menjadi imam agar memperoleh keutamaan. Seandainya imam tidak berniat menjadi imam, maka sholat bagi jamaahnya tetap sah. Tentunya apabila memang mereka berniat menjadi makmum. Dan mereka juga memperoleh keutamaan sebagai makmum yang mengikuti imam. Setelah takbiratul ihram, Terus lanjut. Imam membaca doa iftitah atau doa pembuka dan doa ta'awuz berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan dengan suara perlahan.
Coba kita tanya Suhaila. Ini Bu Suhaila, Masya Allah dari tadi ikut. Tanya doa iftitah dia hafal yang mana atau baca yang mana Bu Suhaila? Doa iftitah ya, Syekh. Apa, Syekh? Ya, kamu baca biasa yang mana? Doa iftitah setelah takbirah. Takbiratul ihram. Baca apa? Kamu hafal yang mana, Mbak? Alhamdulillahi katsira. Terus Yang itu. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. ada lagi atau tidak? Wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu. Oke, bagus. Wabidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Muslimin, ya. Ini satu riwayat. Ini satu riwayat. Ahsanti Bu Suhaila, jazakillah khair. Mungkin kalau saya tanya Bu Riri biar tidak ngantuk. Doa iftitahnya apa Bu Riri? Kamu hafal yang mana? Yang seperti Bu Suhaila atau yang Allahumma anaqini minal khataya kama yunqqa thawbul abyad minad danas. Kamu hafal yang mana? Allahumma ba'id baini wa baina khotaaya kama ba'adta baina masyriqi wal maghrib. Lanjut, Syekh. Allahumma ba'id minal khotaaya kama yunqqa thawbul abyad minad danas. Allahumma ighsilni min khotaaya bil ma'i was-salji wal barad. Oke, bagus. Ini satu riwayat juga. Semuanya sahih. Kamu mau ini seperti saya tadi minggu kemarin bilang kalau imam orang yang bacaannya belan-belan kamu bisa baca 3 semua. Silakan, tidak masalah. Saya hafal ini Syekh, sudah baca ini. Saya biasa waktu saya sudah hafal ini yang tadi Bu Suhaila baca wajjahtu wajhiyal ladzi fatara. Saya hafal ini aja, yang ini Bu Ririn baca saya belum pernah atau baru dengar hari ini. Ya, cukup, itu cukup. Oke, ahsanti. Lanjut terus. Wa ta'awudz ini maksud a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oke, baca lanjut Mbak Fathia. Kemudian imam membaca surah Al-Fatihah dan surah lainnya dengan suara yang terdengar oleh makmum. Ini berlaku untuk sholat subuh, maghrib, dan isya. Begitu pula dengan makmum. Tapi lihat nih, sholat subuh semuanya 2 rakaat. Maghrib rakaat yang kedua. 2 yang pertama sama 2. 3 tidak. Isya juga yang 2 pertama sama 2. Yang 3 dan 4 itu tidak ada suara. Oke, lanjut wa kadzalikan munfarid. Lanjut. Makmum juga membaca kalimat amin dengan suara yang keras bersamaan dengan imam. Demikian pula bagi mereka yang melaksanakan sholat sendirian atau tidak berjamaah, di mana ia juga harus membaca kalimat amin dengan suara keras seperti halnya bacaan Al-Fatihah dan surah lainnya untuk ketiga sholat itu. La ilaha illallah. Oke, lanjut ya. Sehabis membaca surah Al-Fatihah, imam diam sejenak untuk memberikan kesempatan kepada makmum membaca Al-Fatihah pula. Dan fungsi jeda ini di samping memberikan kesempatan kepada makmum, ya Syekh? Ya, betul lanjut. Di samping memberikan kesempatan kepada makmum, juga untuk meyakinkan bahwa makmum mendengarkan ketika imam sedang membaca Al-Fatihah. Dalam sholat subuh, maghrib, dan isya, makmum tidak boleh membaca. Sampai situ sih. Ya, lanjut. Ya, dalam sholat subuh, maghrib, dan isya, makmum tidak boleh membaca Al-Fatihah bersamaan dengan imam, kecuali jika ia tidak mendengar suara imam. Oke, ini artinya kenapa dia bilang tidak boleh baca waktu imam lagi baca? Biar seharus Allah Ta'ala di Al-Quran berfirman, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا. Kalau imam baca, kamu harus diam dengar. Terus itu sebabnya di dalam sunnah harus imam setelah baca waladhdallin, amin, harus dia diam, biar makmum di waktu itu bisa baca
Al-Fatihah. Setelah dia baca itu bilqiraan. Syekh ini saya bisa baca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ini mungkin tidak sampai 1 menit. Tapi fulan baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau imam nunggu ini jadi panjang sekali. Kasihan imam. Pikirannya apa setelah dia nunggu? Ya, itu yang di tengah-tengah. Jangan yang iya benar. Jangan yang buru-buru, yang juga belang-belang. Yang di tengah kasih kesempatan berkiraan dia selesai Al-Fatihah. Baru baca. Biar mereka setelah baca Al-Fatihah, setelah selesai Al-Fatihah, mereka dengar bacaan imam yang dibaca. Oke. ليتمكن من الاستماع عند قراءة الإمام والله أعلم. أوكي. ولا يقرأ المأموم السورة في الجهرية إذا لم يسمع صوت الإمام. Kalau ada salat, ini salat seperti yang bersuara, dia kapan dia baca surah kalau dia tidak dengar imam. Tapi seperti saya tadi bilang, sudah masjid ada mic, dia tetap dia bisa dengar. Ada masalah di sini yang kadang-kadang jadi di Indonesia saya lihat waktu adzan mereka buka speaker azan, terus waktu iqamah juga, tapi waktu salat mereka matikan speaker. Jadi di dalam masjid mereka bacaan suara biasa. Ya, kadang-kadang saya di baris 5, baris 6, kecuali kalau kalau ada yang bacaannya Quran biasa suaranya kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang kalau imam resmi yang tidak ada kadang-kadang yang masuk itu suaranya jadi kecil, itu seharus saya di rakaat pertama 2 Al-Maghrib, kalau saya tidak dengar bacaan imam di surat yang setelah Al-Fatihah, saya harus baca Al-Fatihah. Wala yaqra' al-ma'mum as-surah fil jahriyah illa idza lam yasma' saut al-imam. Kalau dia tidak dengar suara imam. Kalau tidak dengar, sudah dengar sampai selesai. Ikut imam aja. Wala yazidul imam ala 3 fi tasbihatir ruku' was sujud. Seperti minggu kemarin kita bilang baca tasbih subhan rabbiyal a'la atau subhan rabbiyal azim 3 kali kalau makmum. Tapi yang tenang subhan rabbiyal azim wa bihamdihi subhan rabbiyal azim subhan rabbiyal azim. Juga subhan rabbiyal a'la subhan itu tidak boleh kelebihan kecuali kalau mereka siap mau atau bilang sama kamu, wah Ustaz kamu buru-buru cepat, kenapa? Saya bisa sampai 5. Kalau mereka masih bilang, Syekh ini masih buru-buru juga, saya boleh tambah sampai 7. Kalau mereka bilang sama kamu, Syekh boleh dari awalnya kamu harus baca tasbih 10 kali, kita siap. Oke, saya ikut mereka. Karena mereka sudah siap. Itu kapan? Itu kalau di masjid yang jamaahnya tidak bisa kurang, tidak bisa lebih. Seperti kompleks, seperti kampung, satu kampung. Tapi masjid di jalan, di jalan utama, jalan apa namanya ini bahasa Indonesia? Jalan utama, yang jalan umum itu. Jangan walau mereka siap. Kenapa walau mereka siap? Karena kadang-kadang yang datang atau yang masuk masjid lebih banyak dari jamaah yang di masjid setiap hari. Kita ikut jamaah yang dari luar, bukan yang dari dalam. والله أعلم. ولا يزيد في التشهد الأول بعد قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. tidak tambah setelah tasyahud bacaan lebih dari situ. ويقتصر في الركعتين الأخيرتين على الفاتحة. Kalau rakaat yang ketiga, 4 itu baca Al-Fatihah aja. ولا يطول على القوم. Jangan panjang salat. Harus ringan seperti tadi. Wala yazidu da'aahu fi tasyahhud al-akhir ala qadri tasyahudihi wa salatihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak, ini setelah baca tasyahud
baca salat ala Nabi Muhammad SAW, barusan ini sekarang saya imam baca doa untuk anak saya, istri saya sebelum salam. Jangan. Ada bacaan itu yang Rasulullah sudah kasih tahu, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغفر لي ما قدمت، ما أخرت، ما أذنبت، ما أسررت، ما أعلنت، وما أنت به عليم. Sudah, itu doa yang sudah warid dari Nabi Muhammad SAW. Atau doa Nabi Muhammad SAW setelah tasyahud biasa pendek. Maksudnya jangan kamu kasih doa panjang sampai mereka juga bosan. Wa yanwi al-imam 'inda at-taslim assalamu 'ala al-qaum wa yanwi al-qaum bi taslimihim jawabu. Kalau dia imam bilang assalamu alaikum, harus niatnya salam kepada mereka yang di masjid. Mereka bilang assalamu alaikum, harus niatnya jawaban salam imam. Wah, mungkin ada tanyaan, Syekh, kenapa harus niat mereka? Ya, karena waktu aslinya kamu masuk salat itu artinya duduk di depan Allah Ta'ala. Waktu kamu bilang assalamualaikum ke makmum yang di belakangmu, kayak baru kamu datang. Kayak balik ke mereka. Seperti kalau baru masuk rumah atau datang ke teman, bilang assalamualaikum. Ini sama. Ini biar kita faham arti salat apa. Ini salah dari kita tidak faham ini karena kita tidak faham salat yang benar. Tidak faham salat Nabi Muhammad SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah seperti salatku. Salat Nabi, apa yang terjadi? Ada suara Sayyidatuna Aisyah bilang, Rasulullah waktu dia duduk sama kita seperti orang biasa. Bercanda, ketawa, kita teriak-teriak, kita bercanda sama dia, oke, seperti biasa. Tapi kalau dia mau pergi salat, kayak tidak kenal kita. Artinya apa? Mau masuk salat. Ali Zainul Abidin, Sayyidina Ali Zainul Abidin ibn Ali ibn Abi bin Al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib, waktu dia wudu, wajahnya jadi kuning. Wajahnya juga badannya bergerak ini. Bahasa Indonesia bergetar, ya kan? Kenapa? Mereka tanya, kenapa kamu jadi seperti ini? Ya, saya mau berdiri di hadap siapa? Di hadapan Allah Ta'ala. Ya, harus jadi seperti itu. Kita enggak biasa. Mungkin kita masih bercanda. Wah, ini kalau di dalam masjid. Kadang-kadang bercanda sama teman yang di sebelahnya. Oke, juga sebelum saya mau takbiratul ihram baru balasan sama fulana. Wah, kenapa begitu? Lagi bercanda. Ini kayak tidak salat. Ini karena kita kurang faham bagaimana maksud salat. As-salatu silatun bainal abdi wa rabbih. Salat itu seperti tali di antara hamba dan Tuhan. Bagaimana tali itu? Kamu pegang. Harus fokus, harus perhatian. Kalau kamu tarik, mungkin dipotong. Jangan, harus pegang yang benar. Oh, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, lanjut baca terjemah Mbak Fathia. Seorang imam sholat sebaiknya tidak menambah bacaan tasbih Subhana rabbiyal azim dan Subhana rabbiyal a'la dalam ruku dan sujud lebih dari 3 kali. Dan dalam tasyahud awal sesudah membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, imam juga sebaiknya tidak menambahkan bacaan yang lain. Juga pada 2 rakaat yang terakhir, imam cukup membaca surah Al-Fatihah saja tanpa diikuti dengan surah yang lain. Imam hendaknya tidak membuat jamaah berlama-lama menunggu. Dan pada penghujung dari bacaan tasyahud akhir, imam hendaknya tidak berdoa yang panjangnya melebihi bacaan tasyahudnya, serta bacaan sholawatnya atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ketika salam, imam meniatkan diri untuk memberi kedamaian atau salam kepada para jamaah. Dan sebaliknya para jamaah juga berniat menyambut salam yang diucapkan oleh imam dengan ucapan yang sama. Sampai situ, Syekh? Setelah salam ini, ya betul. Setelah itu kalau imam sudah salam, seharus dia kasih wajahnya kepada mereka yang di masjid. Itu kapan? Kalau jamaah laki-laki. Tapi kalau jamaah perempuan tidak boleh. Kenapa? Ini sekarang di Indonesia ada satir, tidak bisa lihat. Tapi waktu zaman Nabi Muhammad mungkin tidak ada. Rasulullah kasih dilarang. Tidak boleh kalau begitu. Jangan bisa lihat wanita. Juga sampai dia bilang di dalam hadis yang sahih, khairus sufuf rijal as-saf al-awwal. Baris atau saf yang paling mulia, saf yang pertama, sufuf laki-laki. Baris yang tidak bagus atau syarrus sufuf, sufuf baris yang terakhir. Kenapa? Karena dia mungkin setelah dia salam, mungkin setelah dia itu bisa lihat ke perempuan yang belakangnya. Jadi tidak boleh. Juga Rasulullah kasih tahu juga di dalam hadis, wa syarru sufufun nisa, baris pertama. Baris yang pertama di jamaah perempuan yang belakang laki-laki. Itu baris yang pertama tidak bagus atau tidak baik. Yang belakang yang bisa dilihat wanita yang di masjid. Itu kapan? Kalau jamaah laki-laki sama perempuan. Tapi kalau jamaah laki-laki sendirian, semuanya paling mulia. Jamaah perempuan salat jamaah perempuan sendirian, saf pertama itu paling afdal. Itu di dalam hadis. Juga laki-laki saf pertama paling afdal. Habis itu saf kedua, ketiga sampai akhir. Oke, lanjut wa yuqbilu 'ala an-nasi biwajhi wa la yathibu in kana khalfahu an-nisa. Dia nunggu sampai perempuan pergi. Artinya apa? Dari dalam hadis itu perempuan seharus imam bilang assalamualaikum warahmatullahi, harus mereka keluar duluan. Setelah salam, rukuk sunnah sudah di rumahnya, jangan nunggu di masjid. Buririn sudah. Jadi bilang seperti ini, bagaimana Syekh? Kita tidak boleh nunggu, tidak baca tasbih. Itu hadis Rasulullah, kita harus terima. Ada Rasulullah. Kenapa Syekh? Itu biar tidak ada jadi fitnah di antara laki-laki dan perempuan. Kalau jamaah makmum, jamaah laki-laki sudah di salat, dia baru masuk, setelah salam dia langsung keluar, aman, tidak ada fitnah. Tapi kalau enggak, dia datang duluan, bisa lihat laki-laki yang di situ, bisa bicara, itu tidak boleh. Habis itu kalau tidak ada satir di antara mereka laki-laki, juga dia duduk di baris pertama, bisa sebelum salat lihat, ini juga tidak boleh atau haram. Wah Syekh, bagaimana haram itu? Kalau ada niatmu buruk, pasti tetap dosa. Kalau niatmu baik atau tidak ada fikiran, mungkin itu urusan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang tahu ke dalam hatimu. Maksudmu apa? Allah Ta'ala tahu. Oke. أولا ولا يقوم أحد من القوم حتى يقوم الإمام وينصرف الإمام حيث شاء عن يمينه أو شماله واليمين أحد. Ini aslinya seharus tidak ada atau tidak boleh mereka keluar dari masjid sebelum imam. Harus imam. Kalau imam sudah selesai bacaan zikir yang setelah salawat, juga baca doa, setelah itu imam keluar, barusan yang jamaah ikutnya mau keluar, silakan. Tapi sekarang kebalik 100%. Kadang-kadang saya jadi imam, saya sendirian terakhir, keluar dari masjid terakhir, tidak ada orang, baca doa sendirian. Saya bilang Allahumma hadina fi man hadait
Allahumma ighfir lana warhamna, enggak ada yang bilang amin. Ntar saya bilang amin sendirian. Ya, itu sebab jadi musibah-musibah seperti ini. Berapa ulama al-Imam Ibn al-Jazari di buku Uddat Husn al-Hasin, dia sebut setelah salawat ini waktu ijabah. Setelah salat atau ba'da salawat itu waktu ijabah, seharus kita doa. Gimana cara doa? Ada doa ya banyak. Mau doa Nabi silakan, mau kamu bikin doa sendiri silakan, mau bikin mau kasih doa untuk duniawi silakan. Ini doa silakan. Tidak ada yang haram di dalam doa kecuali kalau doa maksiat atau doa silatul rahim, putus tali rahim. Itu yang tidak boleh doa. Oke, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yansariful imam haitsu syaa. Imam kalau dia mau pergi dari masjid harus kanan atau kiri. Kanan itu lebih afdal. Lebih afdal. Juga sunnah. Mau salat di masjid silakan. Mau salat di rumah sunnah biasa bukan biasa. Hadis Rasulullah SAW bersabda sunnah di rumah itu lebih afdal dari sunnah di masjid. Kenapa Syekh? Ya mungkin ada hawa nafsu, mungkin ada riya, mungkin ada yang bilang wah ini masya Allah salatnya, ini salat duhanya banyak, salat sunnah zuhur banyak. Tapi di rumah itu ikhlas, bisa ikhlasnya lebih banyak dari kalau kamu salat. Di dalam hadis khairu salatir rajul fi baitihi, an al-hadis as-sunnah atau sunan lebih afdal, lebih baik di rumahnya. Fardu di masjid itu yang seharus salat di masjid. Oke, lanjut wal yamin. Wala yakhussu al-imam nafsahu bid-du'a fi qunutil fajr. Qunutil fajr kita baca Allahumma hdina fi man hadait. Asli doa Allahumma hdini fi man hadait aslinya. Tapi kalau dia bilang Allahumma hdini fi man hadait, hdini saya sendiri aja. Kasihan mereka bilang amin amin amin, kamu doa untuk diri sendiri. Tapi harus bilang ihdina, Allahumma hdina kita semuanya. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait. Ya. Wabarik lana, bukan wabarik li, enggak. Oke. Sampai akhirnya. Wa yajharu bihi, doa al-qunut harus ada bersuara. Sami'allahu liman hamidah. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man, sampai akhir. Oke. Wa la yarfa'una al-aidi falam yathbut dhalika fil akhbar. Itu ada masalah di dalam masalah ini. Tidak boleh. Imam Ghazali bilang tidak boleh angkat tangan seperti ini. Tapi yang kita tahu di madhab Imam Syafi'i, أنه يسن رفع اليدين فيه للإمام وغيره، وفيه خبر ثابت عند الحاكم، وكلام المصنف في كتاب الحياة خالف كلامه هنا ونصه، وقد روي حديث في رفع اليدين في القنوت، فإن صح الحديث استحب. Ada hadis di angkat atau angkat tangan waktu baca doa di salatul qunut, qunutul fajri. Artinya tulisan di sini tidak boleh, tapi al-mu'tamad di madhab Imam Syafi'i harus angkat tangan di madhabnya. ويقرأ المأموم بقية القنوت من قوله فإنك تقضي ولا يقضى عليك. Setelah Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait. Ini imam baca هدنا في من هديت وعافيت وبارك لنا فيما أعطيت وأعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. Ini mereka bilang amin 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 setiap doa. فإنك تقضي ولا يقضى عليك, ini imam bacaannya sendirian, tidak usah mereka bilang amin. Juga makmum juga. Makmum juga harus bacaannya juga فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ini al-mu'tamad di madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Al-asli seperti itu. Terus Syekh di sini enggak biasa kita bilang Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait sampai akhirnya imam semuanya yang baca kita bilang amin. Itu juga boleh.
Tapi al-mu'tamad di madhab Imam Syafi'i sampai fa innaka taqdi wa la yuqda alaik itu semuanya bisa baca. Waktu ihdina fi man hadait afina fi man afait bilang amin 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 sampai fa innaka taqdi saya bilang makmum bilang fa innaka taqdi imam bilang fa innaka taqdi selesaikan sendirian. Wala yaqiful ma'mum wahdahu bal yadkhul as-saff. Itu kalau baris pertama atau saf pertama sudah full. Baris 2 belum ada orang. Waktu saya datang berdiri di kelas di saf sendiri tidak boleh. Di saf sendiri tidak boleh. Harus tarik satu orang biar jadi 2 di saf yang kedua. Sunnah tarik orang. Jangan kamu berdiri di saf sendirian. Au yajurri ila nafsihi ghairuh. Kecuali kalau seperti saya sudah selesai wudu, masuk saf pertama sudah full, sudah penuh, tetapi saya tahu masih ada berapa orang lagi wudu. Enggak usah saya tarik orang. Enggak usah. Itu tarik orang kalau saya datang sudah di tempat wudu tidak ada orang kecuali saya aja. Baru masuk tidak ada yang datang, harus tarik orang dari saf yang di sebelumnya. Yang kamu ditarik harus dia mundur juga. Mundur. Kamu tarik dia tanda, ayo mundur biar saya salat sama kamu di kelas yang berikutnya. Kamu yang dia tarik bajumu atau kasih tahu samamu harus jawab sama dia atau harus setuju mundur. Oke. Terus Syekh, pahala saya kamu tadi bilang pahala baris pertama, bagaimana caranya? Bahalamu tetap lanjut pahala baris pertama. Ini keluar dari kelas, dari saf kelas. Keluar dari saf biar sempurna sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi itu dapat pahala 2 kali. Pahala baris pertama, juga pahala karena kamu berdiri sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yanbaghi lil ma'mum an yataqaddama 'ala al-imam fi af'ali. Tidak boleh imam duluan ruku, sujud. Imam belum bilang Allahu Akbar ruku, dia sudah sebelumnya. Belum bilang sami Allahu liman hamida, dia sudah berdiri. Ini tidak boleh, haram. Rasulullah kasih tahu barang siapa yang sebelum imam di hari kiamat atau ada hadis di kuburannya wajahnya jadi wajah koda atau keledai atau keledai himar apa hayawan itu apa? Keledai hayawan keledai. Ya, ini kata-kata yang saya masih belum paham sampai sekarang. Keledai itu apa ya? tapi lama terakhir pakai ja'afin. Terakhir makan tani. Jadi enggak boleh kamu sebelum imam ruku atau sujud sebelum imam, tidak boleh. Di hari kiamat, di hari ada hadis itu hari kiamat, ada hadis enggak di kuburan. Sampai ada berapa cerita, ada berapa mereka tabi'in orang saleh. Saya sudah pernah lihat satu orang ahli ibadah, ahli salat, tapi wajahnya waktu kita masukin kuburan ke makamnya, wajahnya jadi wajah keledai. Wa na'udzubillah min dzalik. Mereka tanya sama keluarganya, kenapa anakmu kerjaannya apa? Mereka bilang bagus, tapi ada masalah kalau dia jadi makmum, biasa dia sebelum imam. Imam bilang Allahu Akbar mau rukuk, dia sebelumnya. Sudah imam belum bilang sami Allahu liman hamidah, dia berdiri. Sujud juga, itu tidak boleh. Wa na'udzubillah min dzalik. Bal yanbaghi an yata'akhkhar, seharus dia terlambat sedikit. Imam bilang Allahu Akbar, dia ikut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ila al-imamu liyutamma bih. Kita bikin imam biar mereka salat belakangnya, ikutnya, bukan sebelumnya. Kalau sebelumnya jadi kamu imam, ayo silakan jadi imam, enggak mau. Ini bahaya. Wa'alaikumsalam.
Fala yahwi ila ruku' illa idza intaha al-imam ila hadd ar-raki'in, wala yahwi ini kalau imam sudah jadi ruku' boleh kamu barusan kasih izin ayo ikut ruku'. Kalau imam belum tidak boleh. Juga imam mau sujud, kalau imam sudah di sujud kamu boleh ikutnya. Kalau belum tidak boleh, wallahu a'lam. Wala yahwi ila sujudi ma lam tasil jabhatul imami ila al-ardi. Jangan kamu sujud namanya apa kemarin? Dihai, apa namanya? Dahi, Syekh. Jidat. Dahi belum sampai ke tempat sujud. Harus dahi sudah sampai di situ baru kamu boleh ikut sujudnya. Wallahu a'lam bishawab. Coba baca terjemah ini yang Mbak Fathia. Ya, Syekh. Begitu selesai salam, imam berdiam sejenak. Kemudian menghadapkan tubuh dan wajahnya ke arah jamaah atau makmum. Akan tetapi bila yang makmum para wanita, maka imam tidak boleh menghadap mereka. Sebentar Mbak Fathia, itu di dalam hadis sahabat bilang saya sengaja duduk belakang Nabi SAW biar bisa lihat wajahnya setiap salat. Ini mungkin saya kasih contoh kalau bisa jelas insyaallah. Ini aslinya kalau kasih contoh ini seperti sujud, duduk, baca tashahud ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini arah kanan ya kan? Seharusnya dia duduk seperti ini ke arah mereka yang belakangnya. Tapi duduknya bukan seperti saya, seperti tashahud ini tawarruk namanya. Duduk seperti ini. Bisa lihat baris pertama. Itu sahabat bilang kita sengaja duduk belakang Nabi biar bisa lihat wajah Nabi setelah salam. Kapan itu? Kalau yang belakangnya apa? Laki-laki. Tapi kalau setelah laki-laki ada perempuan, seharusnya dia nunggu mulai baca zikir ke arah kiblat. Nunggu sampai kira-kira perempuan sudah selesai atau pergi, barusan duduk atau bergerak ke hadapan mereka. Paham nggak Mbak? Paham, Syekh. Jadi benar-benar berhadap-hadapan ya, Syekh, duduknya. Ya, jadi bagaimana? Duduknya berhadapan dengan jamaah di saf pertama. Ya, itu saf pertama. Oke, silakan lanjut. Akan tetapi bila yang makmum para wanita, maka imam tidak boleh menghadap mereka. Jamaah yang menjadi makmum sebaiknya tidak bangkit dari tempat duduknya setelah selesai sholat, mendahului imam. Itu sebaiknya. Syekh, saya buru-buru mau pergi. Artinya tidak boleh seperti itu? Enggak. Itu sebaik. Mau yang paling afdal, mau paling mulia itu. Tapi kalau buru-buru itu Allah Ta'ala sudah kasih tahu فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. Itu kalau kamu cari paling afdal itu di sini kasih yang paling afdal. Tapi ada di luar itu kaidah? Ya, ada berapa masalah di dalam masalah itu kita bisa mungkin bilang hancur kaidah itu atau lewat ke kaidah itu ke berikutnya. Lanjut ya. Ya. Sedang kalau imam sendiri boleh berdiri dan keluar melalui jalan kanan atau kiri. Namun sebaiknya berjalan ke arah kanan. Ke arah kanan itu sebaiknya. Terus dalam membaca doa kunut pada sholat subuh, imam sebaiknya tidak berdoa untuk dirinya sendiri. Misalnya ia mengatakan Allahumma hdini, ya Allah tolong tunjuki aku, akan tetapi imam seharusnya mengatakan Allahumma hdina, ya Allah tolong tunjuki kami. Ya. Dan ia harus membaca doa kunut dengan suara yang terdengar oleh makmum di belakangnya.
Kemudian jamaah mengamininya tanpa perlu mengangkat kedua tangan. Sudah ini faham masalah ini. Tadi bilang Ya, itu yang tadi Syekh jelaskan. Ini Imam Ghazali bilang begitu waktu itu. Tapi di buku Al-Ihya juga dia bilang ada doa. Ini mungkin lupa, subhanallah. Mungkin dia pilih pendapat masalah ini yang pertama. Tapi setelah dia lihat dalil-dalil, dia balik di Al-Ihya. Juga ada buku ada beberapa ulama karya buku namanya Jawazu Raf'al Yadain fi Du'a. Jawaz boleh angkat tangan di doa semuanya. Juga masuk doa al-qunut juga ada buku khusus masalah ini. Jadi ini masalah seperti bilang ini masalah khilaf di antara ulama. Bisa begitu, bisa tidak, tapi dalilnya atau ada beberapa hadis Rasulullah angkat tangannya waktu baca doa. Oke, lanjut Setelah imam sampai pada bacaan kalimat innaka la taqdi wa la yuqda alaik. Ini pakai bahasa huruf ini jadi bingung sih. Maka makmum meneruskan bacaan kunut berikutnya secara perlahan. Bagus. Ketika sholat berjamaah, seorang makmum jangan sampai berdiri sendiri dalam saf yang terpisah dengan lainnya. Dia sebaiknya bergabung dengan barisan makmum lainnya. Namun bila tak memungkinkan masuk ke saf yang sudah ada karena sudah penuh, seorang makmum yang sendirian bisa membuat barisan atau saf baru dengan cara menarik seorang makmum di depannya agar dapat berdampingan dengannya. Oke, tapi jangan menipu. Seperti ada juga orang salah lagi bercanda sama temannya. Dia bilang sama dia, saya bisa menipu sama kamu. Dia dua orang ulama dari ulama Hadramaut. Tapi waktu bilang sama dia, saya bisa menipu kamu. Bilang enggak. Ayah sebentar, coba lihat. Di dalam satu hari, subhanallah ini yang bilang sama dia saya menipu kamu, baru masuk masjid. Masjid tidak ada baris. Baris pertama sudah full. Dia bilang gini sama fulan ini yang dia sudah janji sama dia, yang bercanda sama dia. Semuanya orang ulama. Kita tadi saya bilang sama kamu harus kalau ada yang bilang sama gini tarik bajumu dari belakang, artinya ayo belakang atau mundur biar saya salat sama kamu di baris, artinya seperti itu. Dia bilang, dia kasih tahu, subhanallah, dia mundur biar salat sama dia, temannya masuk di tempatnya. jadi setelah salat bilang sama dia, saya menipu kamu atau tidak? Ya sudah. Tapi itu bercanda. Aslinya di dalam sunnah harus seperti itu. Masalah ini bercanda itu mungkin bercanda. Ada berapa sahabat bercanda sama Rasulullah? Boleh. Tapi aslinya sunnah harus tetap berdiri seperti itu. Kalau ada yang bilang sama kamu atau kasih tahu di badanmu, bajumu, artinya ayo mundur biar salat sama saya di baris yang berikutnya atau kita bikin baris baru, sunnah harus ikutnya. Oke, lanjut Lanjut satu lagi, Syekh. Siapapun yang menjadi makmum dalam sholat dilarang mendahului atau menyamai gerakan sholat imam. Ia mesti mengikuti atau mengiringi si imam di setiap gerakan yang dilakukan. Misalnya ketika ruku, makmum jangan terburu-buru melakukan ruku, kecuali imam sudah sampai sempurna rukunya. Demikian pula ketika sujud, di mana makmum harus menunggu sampai dahi imam benar-benar sempurna menempel ke tempat sujud. Ke tempat sujud. Wallahu alam. Ini bab hari ini alhamdulillah kecil kita bisa selesai. Tinggal minggu depan bab adabil Jum'ah juga insyaallah kita bisa selesai di dalam satu pertemuan.
juga habis itu bisa masuk adabus siyam. Adabus siyam. Di insyaallah kita bisa, kalau kita masih hidup, kita bisa ketemu lagi, bisa bertemu lagi, bisa bacaan lagi, bisa belajar lagi. Hafizakumullah, barakallahu fikum. Oke, cukup ya kan? Cukup, Syekh. Wallahu a'lam bissawab. Oke. Ada yang mau tanya? Silakan. Ada berapa akhwat tidak hadir seperti Mbak Indra? Kenapa tidak ikut lagi sakit atau gimana kabarnya? Oh iya, Syekh. Udah beberapa kali ya. Nanti saya tanya, Syekh. Tanya kabar. Berapa Mungkin kali? sedang ada uzur. Mau Ya, tanya, oke. Syekh. Ya, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Syekh, izin off cam tadi keluar masuk Zoom karena sinyalnya nggak bagus. Tidak masalah. Silakan, Bu. Iya, Syekh, terima kasih. Syekh, ini kan kita biarpun akhwat juga sering ikut jamaah di masjid. Sering loh imamnya itu tidak memberikan kesempatan setelah beliaunya membaca Al-Fatihah, lalu langsung baca surah-surah. Jadi kita tidak diberi kesempatan untuk membaca Al-Fatihah. Itu satu. Yang kedua, setelah sholat, setelah berzikir, imamnya tidak segera meninggalkan masjid karena beliau sering maghrib langsung dilanjutkan Isya, beliaunya ada di situ, duduk di situ. Tadi kan jangan meninggalkan masjid sampai imamnya meninggalkan masjid. Itu bagaimana kalau imamnya seperti itu. Lalu yang ketiga, Syekh, kadang kita sholat di rumah sendirian. Tapi sering mukena bawah itu keinjek sehingga kaki kita agak nampak jari-jarinya. Bagaimana, Syekh? Sah tidak sholatnya meskipun kita ada gerakan lalu menutup begitu. Jazakillahu khair, Syekh. Jazakallahu khair. Astagfirullah, jazakallahu khair, Syekh. Afwan jiddan. Oke, amin wa iyyakum. Saya sudah lupa tanyaan yang pertama, tapi tanyaan pertama itu imam tidak meninggalkan masjid, ya kan? Tidak meninggalkan masjid sampai Isya. Imam tidak memberi kesempatan makmum membaca Al-Fatihah. Imamnya langsung, iya. Iya. Itu tanya pertama. Bu, kenapa saya waktu menjelaskan bilang imam harus paham masalah ini? Ini masalah kedua, ini yang pertama, imam harus paham masalah seperti ini. Ini yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang bukan sebabnya imam. Mungkin mereka yang belakangnya bilang sama dia, kenapa kamu panjang? Kenapa kamu diam panjang? Jadi imam ikut mereka. Tapi seharus itu imam paham masalah ini biar kasih kesempatan. Juga kalau ada yang bisa bicara sama imam, boleh. Yang bisa bicara bilang sama dia, wahai fulan, kenapa kamu tidak kasih kesempatan? Itu boleh, tidak masalah, bukan haram. Tapi bicara yang bagus, yang baik. Jangan setelah salat maghrib masjid lagi full, kamu bilang sama dia, wah imam, kenapa kamu seperti ini? Kan mungkin besok bilang sama kamu, jangan masuk masjid lagi, kamu ganggu kita. Jangan. Ini cara yang bagus. Enggak santun. Enggak santun. Yang kedua, imam kalau tidak pergi dari masjid itu tadi bilang yang paling afdal, yang paling baik. Tapi yang ada alasan, yang ada usaha yang di dalam syariat tidak haram. Pergi setelah salat masjid, sudah pergi setelah salat di masjid, mau salat sunnah di rumah, silakan. Itu paling afdal. Tapi kalau imam dia lanjut di masjid, kamu mau ikutnya juga bagus.
itu dapat pahala dari waktu duduk nunggu salat maghrib sampai isya, itu dapat pahala. Mereka tulis kayak masih di dalam salat. Hadis sahih, fa innal malaika tastaghfiru lahu, minta ampuni kepada Allah Ta'ala di dosa ini orang yang lagi nunggu salat. Malam malam dia kasih kata-kata yang buruk atau tidak bagus. Yang ketiga Bu, yang mana? Yang ketiga apa? Mukenanya tersingkap, kakinya kelihatan jari-jarinya, Syekh. Itu muknanya kita bilang kemarin di waktu buku, di awal buku bilang perempuan atau laki-laki kalau terbuka auratnya, sebabnya udara atau ingin atau anaknya, seperti ibu-ibu lagi pakai mukna, tapi subhanallah di bawah mukna tidak ada baju atau baju yang pendek sampai keluar apa lihat kakinya, itu kita tahu ini aurat, namanya inkishaful aurah. Di dalam buku fikih, inkishaful aurah harus tertutup langsung. Kalau tutup langsung sudah lama tidak masalah. Tapi kalau tidak tutup itu yang bahaya atau yang jadi batal. Dia tutup atau terbuka sedikit, tapi habis itu dia langsung cepat tutup lagi. Sudah selamat, tidak ada masalah. Tapi kalau dia sampai rukuk barusan atau ini yang bahaya. Paham nggak Bu? Harus tertutup langsung. Iya, Syekh. Jazakallahu khair, Syekh. Nanti tanya lagi biar yang lainnya tanya dulu. Jangan tanya lagi, jangan Bu. Ya, nanti kalau lainnya udah tanya, saya mau tanya lagi. Pendiam Sehat ya, saya Syekh. banyak. Ya, semakin bersinar wajahnya, sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Assalamualaikum Bismillah. Syekh, tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Diri. Ya, itu kan kadang-kala kalau ada suami itu kita jamaah maghrib ke masjid. Tapi kalau nggak ada, kadang-kadang bilang maghrib di rumah saja. Otomatis saya maghrib di rumah. Nah, karena masjidnya speakernya keras, kan afdolnya itu begitu adzan kita ambil wudhu dan sholat. Tapi kalau seperti itu berbarengan dengan suara tawa di masjid, keras sekali dan nggak bisa khusyuk. Jadi kalau nunggu sampai selesai masjid, bagaimana Syekh? Ya Bu, bisa. Itu lebih afdal begitu. Nunggu sampai mereka selesai. Cuman kalau kadang Kamis gitu, selesai sholat maghrib, doa-doa, kemudian mengaji sampai isya. Dan suaranya keras. Nah ini yang bingung. Iya. Kamu masuk kamar tidur, tutup pintu biar tidak ada suara. Sudah saya kasih headset supaya nggak dengar, masih juga dengar. Seperti ini kan tadi pagi kan saya ikut mustamiyah. Nah begitu mulai masjid bunyi, saya saya off kan, saya mundur karena tidak dengar juga gitu. Suaranya di atas di depan rumah menghadap ke rumah gitu sih. Gimana? Iya. Terus itu ada bisa perbaiki masalah ini bagaimana? Mungkin setelah dia azan mereka nunggu, kamu bisa salat sebelum mereka karena kamu di rumah sendiri tidak nunggu jamaah. Biasa mereka nunggu jamaah ya kan? Masih 10 menit, di dalam 10 menit itu kamu bisa salat biar bisa dapat khusyuk. Begitu adzan ini saya nunggu jamaah itu ada ngaji mereka doa-doa gitu. Jadi sama juga kenceng. Kadang-kadang yang ke masjid mau tahiyatul masjid juga. Mau tahiyatul masjid juga enggak. Ini jadi musibah ini. Jadi musibah ini saya bisa bantu Bu. Gimana caranya? Saya bacanya keras ya. Gimana kalau saya bacanya keras? Jadi supaya kayak perang gitu sih. Ya lafaznya keras gitu. Jadi supaya nggak terganggu. Boleh sih. Bisa, boleh.
Oh gitu Boleh ya. bacaan keras, boleh. Iya kan saya kan sendiri sih, jadi nggak mengganggu kiri kanan sih. Tidak Kalau orang masalah. gitu. Baik. Terima kasih Syekh. Jazakallah khairan katsiran. Enggak keliru kok. Amin. Amin. Sama-sama. Barakallahu fikum, Bu. Masya Allah. Oke. Silakan lanjut. Ada pertanyaan di chat, Syekh? Oh iya, Mas itu Usman, Pak Usman ya kan tadi saya lihat. Iya, Syekh. Coba tanyaannya, aku mau tanya apakah kami sebagai makmum disunahkan melihat muazin lagi azan ya, oke, dan iqamah untuk salat 5 waktu ini. Afwan Syekh, saya kurang paham masalahnya. Itu sudah tanyaannya ini kasih manfaat, kasih faedah sama teman. Saya sudah di awal bab azan dan iqamah sebelumnya kita sudah kasih tahu seharus sunnah orang yang berazan suaranya bagus, tinggi, amanat ya kan, sudah masih ingat, ada yang masih ingat ini kemarin. Juga di dalam sunnah itu makmum aib. Di dalam sunnah harus waktu muazzin lagi azan kita lihat ke wajahnya di waktu azan dan iqamah juga, dan iqamah. Sudah faham Usman ya kan? Mau tanya Syekh? Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin bertanya Syekh, ada 3 pertanyaan. Yang pertama masalah Waduh, salam. ya Allah, 3 pertanyaan. Yang pertama masalah salam, Syekh. Kan salam ke kanan dan ke kiri ya, Syekh. Ke kanan dan ke kiri ya, Syekh. Iya, betul. Nah, setelah salam apakah tangan mengusap ke muka atau tidak? Terus mau dijawab dulu atau gimana? Harus Syekh? itu sunnah. Sunnah ya, Syekh. Iya, ini kemarin kita kasih tahu bilang salam yang pertama itu yang wajib. Tapi mau ikut sunnah balin baik, balin afdal, harus kanan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus kanan dan kiri. Itu sunnah. Oke. Tapi kalau bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak ada kanan, tidak ada kiri, tetap keluar dari salat. Artinya sudah keluar. Tapi itu namanya hay'ah. Cara yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah harus ke arah kanan juga, lihat ke arah kiri. Oke. Setelahnya tangan Ya kan mengusap Mbak, ke sudah muka. paham ya? Gini Tangan- nggak Syekh, mengusap ke Hah? wajah nggak Syekh? Tangan Mengusap ke wajah. Oh iya. Oh, mengusap wajah. Itu saya barusan, ini mungkin barusan di 2 tahun yang lalu, barusan baca hadis, mengusap wajahnya bilang alhamdulillah. Ada hadis, ntar saya kirim. Hadis di riwayatnya bilang seperti bukan hadis dhaif, tapi kita bisa melaksanakan di sunnah seperti itu. Hadis dhaif, Rasulullah suruh kalau sudah selesai mengusap wajahnya bilang alhamdulillah. Itu alhamdulillah, kenapa? Alhamdulillah kita bisa salat. Kalau enggak juga enggak Paham apa-apa ya, nggak? Syekh. Ya, kalau enggak juga enggak apa-apa gitu ya, Syekh. Kalau enggak tidak masalah. Kalau enggak tidak masalah. Tapi kalau ada yang seperti itu, jangan kamu dilarang bilang sama dia hanya enggak boleh. Enggak, ada hadis, ada riwayat, walau riwayat hadis dhaif tapi itu artinya ada bicara dari mana aja. Dari mana datang atau dari tempat masalah itu. Jangan kamu bilang sama dia, mungkin hadis jadi sahih. Kamu dilarang masalah sunnah, enggak, harus perhatian. Ya, Syekh. Yang kedua, Kan Syekh. paham ya? Iya, Syekh, insyaallah. Yang kedua, Syekh. Oke. Misalkan kita sholat berjamaah, Syekh. Anggaplah maghrib. Terus imam lupa dengan jumlah rakaat.
Rakaat terakhir dia berdiri lagi Syekh. Terus makmum kan sudah memberi kode ada kesalahan, tapi imamnya nggak mendengar, tetap melanjutkan tambahan rakaat. Nah, untuk makmum apakah mengikuti imam atau tetap duduk menunggu sampai imam duduk lagi? Oke, bagus. Tanyaan ini bagus. Tapi tanyaan ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, makmum juga lupa. Faham nggak? Yang kedua, makmum sudah pasti. Makmum saya tahu pasti imam ini berdiri ke rakaat yang keempat. Itu kalau seperti ini, kalau pasti dia berdiri keempat itu tidak boleh ikut. Karena ini empat, dia lupa. Ini masalah. Masalah kedua, tasbih harus kamu kencang sampai dia duduk. Kalau kamu pastikan ini 4 rakaat. Tapi kalau masih ragu-ragu itu yang masalah mungkin boleh ikut atau boleh nunggu sampai dia balik lagi. Jadi kalau kamu ragu atau mereka semuanya di masjid ragu, enggak ada yang bilang sama dia, ikut aja. Kenapa? Karena mereka tidak pasti. Itu salah mereka. Syekh ini bagaimana mereka tidak salah khusyuk, ini masalah lain. Tapi masalah fikih mereka ragu, ikut. Habis itu sujud sahwi. Mereka yakin tidak boleh ikut. Mereka semuanya yang di masjid yakin ini rakaat yang keempat. Imam sudah kita nunggu sampai dia, kalau kita kasih perhatian, tapi dia tidak dengar, tidak mau duduk atau tidak dengar, kita nunggu sampai dia datang atau sampai dia duduk, baca tasahud, salam sama dia. Baik, Syekh. Sah. Ya, Syekh. Yang ketiga, Syekh. Oke. Terus? Terus kan Syekh, Masya Allah. Pernah lihat untuk taraweh di Masjid Nabawi, itu kan sehari per satu juz ya, Syekh. Nah, ada makmum yang sambil menyimak memegang Quran gitu, Syekh. Apa boleh gitu, Syekh? Kalau satu juz itu juz mangga atau juz enggak, juz ini zai. Satu juz. Nah. Juz. Iya, oke. Ya. Satu juz apa? Tanyaan apa sekarang? Makmum boleh nggak menyimak memegang mushaf ketika imam membaca surah itu, Syekh? Makmum apa? Memegang mushaf Suara sambil putus tadi. menyimak bacaan imam. Itu mereka di dalam hadis itu tidak masalah, boleh. Madhab mereka, kalau kita lihat madhab Masjid Nabawi itu madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Boleh. Juga kita di madhab Imam Syafi'i boleh. Boleh. Juga mungkin maksud mereka karena imam bacaan bukan dari al-mushaf, dari hafalannya. Mereka khawatir dia lupa biar bantunya. Itu boleh. Tapi yang lebih baik mereka dengar biar khusyuk, bisa khusyuk. Tapi kalau kamu lihat ini mungkin kurang fokus atau kurang khusyuk. Jadi kamu lihat biar syarih salah imam, khusyukmu jadi kurang sedikit. Lebih afdal kamu dengar, karena Al-Quran Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا دِيَامًا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Tapi masalah boleh atau tidak boleh, wallahu a'lam. Baik, Syekh. Jazakallah khairan, Syekh. Amin wa iyyakum hafizakumullah. Ada yang mau tanya lagi? Syekh, yang tadi pegang Al-Quran itu pada sholat ini ya, Syekh? Sholat sunnah ya, Syekh? Kalau pada sholat wajib tidak boleh ya? Ya. Salat wajib ya. Salat sunnah itu kalau salat wajib.
Kalau dia gerak sampai 3 harakat, salatnya batal. Kita lihat ini di orang Indonesia ikut madhab Imam Syafi'i. Gimana cara yang baik? Mereka taruh Al-Quran di atas itu untuk yang kursi khusus Al-Quran. Apa namanya? Di depannya ya, Syekh. Depannya ini ambil 1 halaman. Harakatnya tidak 3. Tapi kalau dia ambil ini Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Sadaqallahul Azim, atau apa seperti apa, wa kum minas sajidin, Allahu Akbar, ini berapa harakat, ini berapa bergerak, paham nggak? Tapi mereka taruh di atas kursi itu, itu 1 kali aja, tidak ada masalah. Ya, Syekh. Ini madhab kita Imam Syafi'i. Mereka tidak tahu. Tapi di dalam sunnah kita tahu. Di dalam sunnah bisa. Walau kamu atas mobil, atas motor, bisa salat sunnah, bisa. Dalam madhab Imam Syafi'i. Paling banyak di dalam hadis sahih juga. Dia naik onta, dia pergi kemana-mana, dia bisa rukuk, bisa sujud atas untanya. Itu. Juga ada riwayat enggak, dia waktu sujud turun, lihat ke belakang mana, sujud. Habis itu naik lagi, baca lagi sampai waktu sujud turun lagi. Ada yang enggak, bilang kamu lanjut naik aja atau duduk di atas unta, ruku sujud juga atas apa yang kamu duduk atasnya, namanya al-haudaj atau apa namanya bahasa Indonesia, lupa. Wallahu a'lam. Di sini sekarang di dalam mobil kalau ada supir, kamu mau salat duha, mau salat isyraq, mau sunnat zuhur, sunnat asar, bisa, boleh. Oke. Silakan. Ada yang mau tanya lagi? Syekh tanya menyambung yang buka mushaf tadi, Syekh. Ada imam salat Idul Fitri, itu waktu sesudah Al-Fatihah, kemudian dia merogoh sakunya, buka mushaf untuk baca surat-suratnya. Kemudian rakaat kedua juga begitu. Jadi dimasukkan saku lagi, rakaat kedua setelah Al-Fatihah, ambil lagi dari saku, buka lagi. Boleh nggak seperti itu, Syekh? Kenapa imam sampai seperti itu? Mungkin belum hafal, baca suratnya panjang kayaknya, Syekh. Kalau belum bisa hafal itu atau belum bisa baca al-a'la, al-ghasyiyah, itu sunnah juga di ini di salat al-Id, sunnah baca surat al-Qaf dan surat iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Itu sunnah. Tapi kalau mereka tidak kuat sabar baca 2 surat ini panjang, boleh kamu baca surat al-a'la dan al-ghasyiyah. Sudah al-a'la, al-ghasyiyah pasti bisa baca, setiap orang bisa baca. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kenapa dia dibaksa diri sendiri seperti itu? Ya, dia sebagai kalau imam dia tidak pakai begitu, Syekh. Kalau dia tidak hafal, kenapa jadi imam? Cari imam lain, tidak masalah. Cari imam biar baca yang indah, bacaannya indah, bacaannya bagus. Bacaannya bagus, cuman kenapa pakai ngambil mushaf gitu loh. Itu tertangkap di kamera, jadi terus diviralkan gitu, Syekh. Yang ditanyakan itu seperti itu, boleh atau tidak, batal atau tidak gitu, Syekh. Itu kalau kita ambil dari fikih, itu tidak bergerak 3 kali, itu sudah batal. Harakat nama gerak itu lebih dari 3 harakat, itu sudah di madhab Imam Syafi'i salatnya batal. Tapi kalau mungkin madhab lain, saya nggak tahu, tidak bisa bilang ya atau tidak.
Madhab Imam Syafi'i seperti saya kasih contoh. Saya ulang lagi. Ini lihat. Jauh sedikit. Allahu Akbar. Takbiratul ihram ini akbar. Oke. Baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah waladhdallin. Amin. Oke. Buka Al-Quran. Ini satu. Alhamdulillah. Gampang. Bismillahirrahmanirrahim ya, baca sampai selesai. Habis itu lihat ini bagaimana. Tutup, terus taruh, balik. Ini berapa harakat? Itu mungkin lebih. Jadi lebih. Paham nggak? Terus Syekh, kalau saya kebawaan saya, ini di tangan saya seperti ini. Allahu Akbar. Oke, enggak, tidak ada masalah. Sami'allahu liman hamidah. Allah. Sami'allahu liman hamidah. Ini lihat mushaf masih ada. Oke, sujud. Taruh ini kurang ajar karena taruh al-mushaf di bumi atau di langit, lantai. Di lantai. Itu tidak boleh. Terus Syekh, saya kasih bantal atau biar waktu saya ruku taruh di itu boleh. Walhasil harakatmu ini sekarang seperti ruku, sujud biasa, tidak masalah. Tapi kalau kamu seperti ini, taruh, tutup, taruh di atas itu, balik lagi, ini berapa harakat, berapa bergerak. Itu yang saya takut atau khawatir salatnya batal di dalam madhab Imam Syafi'i. Kalau di dalam madhab lain, Allahu a'lam. Ini masalah lain, saya tidak tahu. Terima kasih, Syekh. Hanya bertanya aja kok. Oke, sudah. Syekh, ada pertanyaan Syekh untuk jamaah yang makmum masbuk Syekh. Pada saat gimana? Iya, pada saat tasyahud akhir, kalau kita masbuk itu duduknya duduk tawarruk atau duduk iftirash Syekh? Kalau masih ada rakaat atau iftirash. Berarti tidak ikut seperti imam kalau duduk masih tawarruk ada ya, rakaat duduk. Enggak, itu aslinya duduk itu kalau sudah selesai sebelum salam duduknya namanya duduk salam. Artinya apa? Setelah itu salam. Baru itu tawarruk, boleh tawarruk. Tapi sebelumnya enggak, saya masih ada 2 rakaat atau 3 rakaat atau barusan saya duduk, mereka sudah di at-tasyahud duduk, mereka sudah tawarruk. Bagaimana tawarruk? Saya ikut mereka tawarruk? Tidak mungkin. Tawarruk sunnahnya di tasyahud yang terakhir kamu makmum atau masbuk. Makmum ikut mereka, oke. Saya dari awal rakaat ikut imam, tawarruk. Boleh. Oke, saya masbuk, barusan datang. Enggak, tawarruk saya di waktu saya berdiri selesaikan atau sempurna yang saya belum tadi ikut, duduknya di sebelum salam. Iya, paham. Baik, Syekh. Sama ini Syekh, pada saat imam sudah salam, kita kan mau berdiri lagi Syekh. Nah itu salam menunggu imam salamnya dua-duanya kiri dan kanan atau setelah imam salam yang pertama aja kita langsung berdiri Syekh? Itu waktunya berdiri bisa dari waktu salam pertama. Karena kemarin kita bilang salam yang pertama itu wajib ya kan? Artinya sudah selesai. Kalau dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya mulai Allahu Akbar. Boleh. Saya mau nunggu sampai dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Ya, baik Syekh. Karena yang rukun yang pertama ya Syekh. Yang rukun sholat. Rukun salam itu yang pertama. Berikutnya itu tambahan. Mau nunggunya boleh, mau setelah rukun pertama berdiri silakan. Tidak bisa, tidak masalah. Ya, baik. Terima kasih Syekh. Silakan teman-teman, apakah masih ada atau sudah cukup? Mereka kayak sudah mau salat asar.
Sudah Ya, di dari sini. tadi adanya. Ya. Di Jogja dan saya. Sudah azan Syekh di rumahnya Bu Riri dan Bu Ririn. Kalau di saya belum. Bentar lagi. Oh iya, oke. Saya juga belum azan zuhur, masih ini sekarang 10:45 menit pagi. Masih ada 1:15 menit 1 jam. Oke, subhanallah al-azim, subhanallah. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد كما ينبغي لك لعظيم وجهك كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد في الآخرة والأولى نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وكلمتك التامة أن ترزقنا العلم النافع وترزقنا العمل والإخلاص في كل ما نقول وفيما نفعل واجعلنا من أهل القرآن واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وبارك لنا فيما نتعلم فيما نقرأ فيما نفهم واهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي أحسن الأخلاق أحسنها إلا أنت واغفر لنا ولوالدينا واشفنا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتنا وكله مريض وكل من له مريض من إخوتنا وأخواتنا في حلقات الزوم نسألك اللهم لنا ولهم الشفاء العاجل وجميع المسلمين من له مرضى من إخوتنا من جميع المسلمين نسألك اللهم لنا ولهم الشفاء العاجل فاشفنا واشفهم شفاء لا يغادر سقما ولا ألما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Syekh. Mbak Ati, terima kasih. Mbak Fatia, ya ke Mbak Ati. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.